hastanede çalışan gönüllülerden biri de Nata isimli tıp öğrencisi. 19 yıl önce Endonezya'daki depremin ardından Türkiye'nin yaptığı yardımları hatırlayan Nata. Lahir di kota Banda Aceh 15 Agustus 1997, Neta Bella boleh disebut bernasib baik. Dia mendapat beasiswa dari YTB Turkish Scholarship untuk kuliah di Fakultas Kedokteran negara tersebut. Ketika terjadi gempa 6 Februari 2023 lalu, Bella terjun dan ikut membantu dokter serta relawan asal Indonesia. Selain bertugas sebagai penerjemah, Bella juga ikut memeriksa pasien atau korban. Dedikasinya menjadi liputan media televisi setempat. Hizbullah Amin, seorang dokter spesialis anestesi dan konsultan ICU asal Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada dinding media sosial Facebooknya tanggal 24 Februari 2023 menulis, secara personal, dia menilai anak ini cerdas karena dia mampu dengan cepat memahami informasi apa yang diinginkan dokter dan dengan cepat pula menggali informasi dari pasien. Di samping kemampuan kognitif yang cukup baik, anak ini juga punya afektif yang juga baik, sangat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Meski dia bertugas dari pagi sampai pukul 20 malam waktu Turki, tetapi tidak tampak kelelahan di wajahnya, tetap bersemangat walaupun pasien datang semakin banyak. Tentu saja saya respek dengan anak-anak muda seperti ini, karena meskipun dia juga mendapat kesulitan saat gempa, tapi masih punya keinginan yang kuat untuk mengabdi. Begitu kata Hizbullah Amin. Hizbullah Amin merupakan satu dari ratusan dokter asal Indonesia, khususnya Makassar, yang terjun langsung ke Turki usai negara ini dilanda gempa 7,7 skala Richter 6 Februari 2023 lalu. Lantas siapa sosok anak cerdas yang dimaksud Hizbullah Amin yang juga pengasuh pesantren Alam Indonesia ini? Namanya Bella, saya lupa nama lengkapnya. Orang-orang hanya menyebutnya Bella. Semoga saja saya tidak salah dengar. Dia adalah mahasiswi kedokteran yang direkrut KBRI Turki untuk diperbantukan menjadi penerjemah pada misi kemanusiaan pemerintah RI untuk Turki dan bertugas di rumah sakit lapangan di kota Hasa, Provinsi Hatay. Kalau tidak salah, ada sekitar 20 mahasiswa dari berbagai fakultas atau jurusan yang direkrut, dan Bella salah satu di antara 3 mahasiswa kedokteran yang ikut diperbantukan. Begitu tulis Hizbullah. Masih menurut Hizbullah, meskipun berasal dari Aceh, tapi dia senang melanjutkan pendidikannya di Makassar. Semoga saja status ini dibaca oleh Rektorat dan Dekanat di Unhas atau Universitas Hasanuddin agar bisa difasilitasi keinginannya untuk adaptasi pendidikan dokter di Unhas. Sambung Hizbullah. Ternyata Bella adalah seorang putri atau dalam istilah Aceh disebut bungong atau setangkai bunga selanga asal negeri Serambi Mekah, Provinsi Aceh. Siapa sangka karena perilaku dan perbuatan mulianya ini, Bella telah menebar harum selanga hingga ke Turki, satu negara di kawasan Eurasia yang terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Itu sebabnya 2 hari lalu, redaksi media modusaceh.co berhasil melakukan komunikasi atau wawancara dengan Bella melalui pesan WhatsApp atau WA. Bella merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Juardisah M. Amin dan Sri Astuti. Seperti lazimnya anak di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Bella menjalani dan menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Bungong Jempa di Banda Aceh. Selanjutnya, Sekolah Dasar atau MIN Masjid Raya Banda Aceh.
ketika gempa dan tsunami melanda Aceh 26 Desember 2004 silam, Bella masih kelas 2 min. Selanjutnya tamat dari SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh dan SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh pada tahun 2015. Setahun kemudian atau 2016, Bella terbang ke Turki untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Umum. Dia berhasil lulus atau mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki melalui YTB Turkey Scholarship. Tentu saja keberuntungan ini tidak semudah membalik telapak tangan, sebab ada beberapa tahap seleksi yang harus dilakukan atau diikuti Bella agar ia diterima di fakultas tersebut. Memang Turki diakui Bella mempunyai tempat khusus di hatinya. Karena itu dia ingin bersekolah di sana. Tapi kalau tidak dengan beasiswa, saya tidak mampu. Begitu tulis Bella. Kesan mendalam ini memang tidak datang tiba-tiba. Bella sempat dirawat di Rumah Sakit Turki Banda Aceh saat negara itu membantu Aceh pasca gempa dan tsunami 26 Desember 2004 silam. Ketika itu Bella masih kelas 2 min dan terkena demam tinggi. Karena keramahan dokter asal Turki, Bella akhirnya ingin ke negara tersebut. Deprem felaketini en iyi bilenlerden Nata, 2004 yılında Endonezya'da tsunami'den kurtuldu. Türkiye'nin yardımlarıyla eğitim hayatına devam etti. Konya'da Profesör Doktor Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde tıp okuyan Nata, şimdi Türkiye'ye vefasını gösteriyor. Saat ini, dia sebagai seorang dokter magang di Rumah Sakit Necmettin Erbakan di kota Konya. Ketika gempa melanda 10 kota di Turki, 6 Februari 2023 lalu, dia ingin sekali membantu. Tapi takut jika ke sana akan ada masalah dengan proses magang kuliahnya. Begitupun keraguan itu pupus setelah salah satu temannya mengajak dia untuk menjadi penerjemah medis di IMT atau Emergency Medical Team dari Indonesia. Bize yardım etmeseydiniz belki şu an ben okulumuna devam edemiyorum. Saat itu dia hanya berpikir bagaimana bisa membantu Turki, karena dulu Turki pernah membantu Indonesia, khususnya Aceh. Hasilnya, dia terima tawaran itu dengan resiko siap gagal magang sebagai seorang dokter. Akhirnya, dia berangkat ke lokasi bersama tim IMT. Awalnya, dia tidak memberitahu orang tuanya karena takut mereka tidak memberi izin. Namun, setelah sampai di lokasi, baru Bella memberitahu ibunya dan ternyata terharu sambil mendoakan Bella. Menurut Bella, tim Indonesia bertujuan untuk membangun rumah sakit lapangan di kota Hatay, salah satu kota yang mengalami kerusakan cukup parah. Tim Indonesia ini beranggotakan 105 tenaga medis yang diterbangkan langsung dari Indonesia. Dia diminta menjadi penerjemah medis. Namun ketika pasien sudah sangat ramai, dia diizinkan pula oleh dokter di sana untuk melakukan pemeriksaan awal seperti tensi, saturasi, serta menulis keluhan pasien. Tugas itu dia lakukan sejak 14 hingga 27 Februari 2023 lalu. Namun di luar jadwal tersebut, tugas mulia ini terus dilakukan Bella bersama 14 orang rekannya. Mereka turut membantu tim untuk berkomunikasi dengan pasien atau warga lokal. Bella dipilih sebagai salah satu penerjemah karena dia sudah lama di Turki dengan latar belakang sebagai seorang dokter atau medis. Makanya dia juga diminta untuk menemani para petinggi Turki yang datang mengunjungi rumah sakit lapangan Indonesia atau saat dokter Indonesia mengunjungi mereka atau tempat-tempat penampungan korban. Saat ini Bella belum bisa dikatakan lulus sebagai seorang dokter karena masa magangnya belum berakhir. November 2023 mendatang, dia sudah sah sebagai dokter dengan izin kerja di Turki. Karena dedikasi dan keikutsertaannya dalam misi kemanusiaan tadi, kiprah Bella menjadi liputan dari stasiun televisi Turki. Sosoknya ikut menjadi perhatian dan perbincangan di antara pejabat Turki.
Begitupun, walau mendapat izin untuk kerja di Turki, Bella mengaku tetap rindu dengan Indonesia dan Aceh. Terakhir, dia pulang ke Indonesia tahun 2019 lalu. Karena tersendat biaya, sampai saat ini Bella belum pernah kembali ke tanah air. Insya Allah, setelah lulus nanti, saya akan kembali ke Indonesia. Saya rindu tanah air, kata dia. Lalu apa yang membuat Bella betah di Turki? Kata Bella, Turki negara yang indah dan maju. Orang-orang di sana juga ramah. Di sini dia juga bisa bertemu dengan orang asing, sehingga bisa saling mengenal budaya serta menambah wawasan. Mengenai duka, Bella mengaku kerap dihampiri rasa kesepian karena jauh dari keluarga dan harus memikul banyak tanggung jawab. Bahasa Turki juga masih menjadi hal yang membuat dia terkadang kesusahan hidup di negeri ini karena rakyat Turki kurang berkenan untuk menggunakan bahasa Inggris. Itulah jasa dan kerja keras Bella dalam bantuan kemanusiaan yang telah dia lakukan. Setidaknya dapat menjadi berkat dari catatan sejarah panjang diplomatik antara negara Aceh Darussalam dengan Kesultanan Turki Utsmani yang telah terjalin dan terajut sejak abad 16 silam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.